Halo teman-teman, annyeonghaseyo, manaso banggapsamnida. Jumpa lagi dengan saya Tommy Sam. Di video kali ini kita akan belajar perkenalan diri menggunakan bahasa Korea. Dimana saat pertama kali kita bertemu seseorang, baik situasi formal atau informal, perkenalan diri di Indonesia sedikit berbeda dengan yang ada di Korea. Kalau di Korea selalu menyebutkan umur, dan di Indonesia menyebutkan umur tidak umum, bahkan sedikit tabu, terutama untuk kaum wanita. Yuk belajar bersama. Oh ya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ikuti video saya mulai dari pertama, bagaimana menulis alfabet Korea atau Hangul, dan bagaimana menulis Hangul di keyboard HP, sehingga bisa mengikuti video lainnya, karena videonya saya buat secara berurutan. Linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah ini atau di atas ini. Oke, ayo kita mulai. Di sini ada jakisoge atau perkenalan diri. Di sini teman-teman bisa gunakan 제소개를 하겠습니다. Ini artinya saya akan memperkenalkan diri. Biasanya begitu. Kemudian berikutnya ada annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Ini bisa digunakan salah satu. Jadi kalau kita menggunakan annyeonghaseyo itu untuk situasi formal, sedangkan annyeonghaseyo itu untuk situasi informal. Tapi sama saja bisa kita gunakan salah satu. Kemudian setelah itu 저는 뭐뭐뭐뭐입니다. Jadi artinya 저는 saya, 입니다 adalah siapa, ya. Kemudian bisa juga menggunakan 저는 namanya siapa diikuti 라고 합니다, saya dipanggil siapa. Bisa juga, karena banyak sekali cara mengungkapkan perkenalan diri, 제 이름은 namanya, kemudian imita, nama saya adalah ini. Contoh di bawah ini adalah 제 이름은 부디입니다. Jadi kalau menyebut nama sendiri, misalnya namanya Budi, 제 이름은 부디입니다, tidak dikasih si. Tapi kalau kita manggil untuk orang lain, kita gunakan si. Jadi Budi si. Kalau untuk diri sendiri cukup 제 이름은 부디입니다. Ini yang ke satu. Kemudian 저는 umurnya berapa, kemudian diikuti dengan 살입니다. Umur saya berapa, misalnya 22. 저는 22살입니다. Menggunakan Korea asli, ya, jangan Korea Sino. Di sini contohnya ada 제 나이는 22살입니다. Bisa juga pakai 나이. Nah, ini umur artinya, ya. J di sini saya, 저는 juga saya atau aku boleh. 제 나이는 22살입니다. Umur saya 22 tahun. Jadi cukup mudah untuk memperkenalkan diri. Kemudian 저는 뭐뭐뭐 atau titik-titik 에서 왔습니다. 저는 di sini artinya saya. 에서 dari 왔습니다, asal kata dari oda datang. Ya,
저는 misalnya Budi, misalnya 저는 Indonesia, 저는 Indonesia에서 왔습니다. Saya berasal dari Indonesia. Ya. Di sini ada contohnya. 저는 Indonesia 사람입니다. Ini juga bisa digunakan. Jadi kita gunakan variasi, bisa 저는 인도네시아에서 왔습니다 atau 저는 Indonesia 사람입니다. 사람 ini orang. Saya adalah orang Indonesia. Jadi nyamannya pakai yang mana. Kemudian berikutnya ada 저는 선생님입니다. 선생님 adalah guru. Jadi menunjukkan saya adalah guru. Kalau dokter, 저는 의사입니다. Saya sebagai pelajar. Jadi 저는 학생입니다. Kalau saya sebagai mahasiswa, 저는 대학생입니다. Kemudian 저는 titik-titik atau 살고 있습니다. 저는 자카르타에 살고 있습니다. Saya sedang tinggal di Jakarta. Jadi untuk kotanya biasanya diganti. Bisa 저는 Surabaya에 살고 있습니다. Jika kita tinggal di Surabaya. 저는 Medan에 살고 있습니다. Saya tinggal di Medan. Jadi bisa digunakan kotanya diisikan di tempat yang kosong itu. Kemudian berikutnya untuk hobi, biasanya kita isikan 제 취미, 취미는 hobi, 제 취미는 ki입니다. Kenapa dikasih ki? Karena kata kerja depannya dan diikuti kata benda itu harus menggunakan ki. Jadi kata kerja yang dibendakan. 제 취미는 영화 보기입니다. Hobi saya menonton film. Kalau hobi saya mancing, jadi 제 취미는 낚시. 낚시 itu mancing. 하다 itu melakukan. 낚시 하다. Asalnya gitu. Kita masukkan di sini jadi 낚시 하기입니다. Jadi ditambahi ki입니다. Kemudian status di sini. 저는 결혼했습니다. Saya sudah menikah. Kalau belum, sini ada pilihannya. 저는 아직 결혼 안 했습니다. Saya masih belum menikah. Jadi 아직 itu masih. Jadi 저는 아직 결혼 안 했습니다. Oke, selanjutnya untuk keluarga. Jadi kadang kita perkenalan diri, kita kenalkan juga keluarga, ada juga yang tidak. Jadi kalau seandainya diperkenalkan di sini 제 가족은 keluarga saya 3명입니다. Keluarga saya ada tiga orang. 아버지, 어머니, 저입니다. 아버지, ayah, 어머니, ibu, 저, saya, dan diikuti partikel untuk kata bendanya 저 itu 입니다. jadi 제 가족은 3명입니다. 아버지, 어머니, 저입니다. Kemudian yang terakhir yaitu 만나서 반갑습니다.
Ini senang bertemu dengan Anda. Kemudian 잘 부탁드립니다. Mohon bantuannya. Di sini mohon bantuannya bukan berarti kita minta donasi atau apa, tapi di sini 잘 부탁드립니다 adalah kita seperti mohon bimbingannya, mohon ya. Jadi sikap kita rendah, tidak tinggi di depan orang-orang ya. Kemudian 감사합니다, terima kasih. Atau juga bisa gunakan 고맙습니다, terima kasih. Kita pilih mana yang enak. Jadi kayak begitu. Cukup mudah untuk perkenalan diri. Di sini kita lanjutkan latihan perkenalan diri. Coba perkenalkan diri sendiri, lalu lakukan dengan berdiri tanpa membawa teks. Artinya dihafalkan ya. Seakan-akan Anda ada di depan kelas Korea. Ini sebagai latihan. Oke. Jadi latihan pertama perkenalan diri, kemudian dari depan bisa kita pilih sampai terakhir tadi, yaitu 만나서 반갑습니다, 잘 부탁드립니다, 고맙습니다, sampai segitu. Jadi itu perkenalan diri cukup singkat. Jadi ada yang mau panjang, mau singkat juga boleh. Tergantung kita memperkenalkan diri, mau yang mana kita gunakan. Oke, jangan lupa setiap memberikan komen atau mengerjakan latihan, setiap bulannya pada minggu ketiga akan diundi sebagai pemenang. Terima kasih sudah belajar bersama. 고맙습니다. 수고하셨습니다.